Bentar ya. Iya, Pak. Oke, silakan Laila. Halo, silakan. Halo, iya, Pak. Gimana? Pak, maaf saya mau tanya. Saya kan Ya, silakan. udah coba olah data ya, Pak. Apa? Saya udah coba olah data. Iya. Nah, Terus jadi semua ujinya itu lolos, Pak. uji apa lolos? Semua ujinya, Pak. Iya, terus Tapi uji autokorelasinya nggak lolos, Pak. kenapa nggak yang kenapa nggak lolos? Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira kalau autokorelasi di treatmentnya itu gimana ya, Pak? Cuman pakai itu aja, pakai apa membaca buku Ghazali deh, Ghazali. Atau buku si ini siapa? Buku ini Wing Winarno. Cara Hmm. mentreatmentnya itu nanti didiferensiasikan atau gimana, ya? Eh, tapi Pak, saya mau tanya aja ya, Pak. Saya kan Ya, tanya sama beberapa teman saya, ya, anak IBS juga. Teman saya itu dulu anak bimbingannya Bu Etika. ya terus. Nah, jadi skripsinya dia itu pakai data panel juga. Nah, tapi autokorelasinya itu dia nggak lolos, Pak. Terus Tapi itu katanya nggak apa-apa. Saya cuma tanya, menurut Bapak itu mendingan di treatment atau gimana, Pak, gitu. harus di treatment lah, kecuali kalau hetero bisa bisa bilang nggak apa-apa. Kalau terkerasi harus di Oh, treatment lah, harus di treatment. Gue bilang nggak apa-apa gimana? Terkerasi itu treatment pakai diferensiasi atau pakai ini, pakai apa? Ini sebentar ya, saya lihat ya. iya, Nih, Pak. atau terkerasi itu kalau nggak itu di mana tuh terkerasi? Uh, bentar, ya. Kalau terkerasi itu pakai apa? Menggunakan ini. Uh, kalau di itu kalau di itu menggunakan itu apa? Diferensiasi, ya. Iya, Pak. Nah, nih, the Boston dan MTLS. Iya, itu diferensiasi, metode diferensiasi ya. Metode diferensiasi itu di apa? Ada di itunya di pakai D ya. Iya, Jadi Pak. di visu Ya, dikasih D variabelnya itu, variabel kasih D kurung itu variabel ya. ini ya, betapa saya ada gambarnya. Diferensiasi semua. Kalau ada masalah gimana saya sudah di Januari tuh. Apa bentar. Saya izin share screen ya, Pak. Boleh nggak, Pak? Oh, silakan. Yang ini ya, Pak? Betul nggak, Pak? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kurang kelihatan. Ini apa nih? Ini Apa? Pak yang pakai D yang Bapak bilang tadi.
Iya pakai diferensiasi, pakai D itu. Ya berarti Pakai pakai D, rumus D, kayak gini ya, D, Pak? D, D kan semua, iya D. Kayak gini, Oh, mutasi terklasi pakai diferensiasi itu. Oh hmm. diatasi lah, masa nggak diatasi ngaco banget. Oke, siap. Baik, Pak. Ya, itu ya. Ya, siap. Biasa berkurang sih. Nanti setelah kalau sudah diabetes itu berarti angka diferensiasi itu digunakan untuk ukurannya. Hmm. Ya, Ya, siap. diferensiasi semua variabel itu ya. Ya, siapa Nanti kalau saya? kalau menginterpretasikannya nanti di apa di anti diferensiasikan ya bersama regresi itu. Jadi dikeluarkan diferensiasi kalau menginterpretasikan. Jadi nanti hasilnya persamaan kan angka diferensiasi itu. Diferensiasi kan. Jadi menerjemahkan harus hati-hati itu ya. Nah, itu ya. Ya, ya, siap, Pak. Saya coba dulu ya, Pak. Saya coba. Oke oke. Ya. Makasih banyak, Bapak. Sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sejadu, udah sampai di mana? Iya, siang, Pak. Ya, Iya, udah Pak. selesai udah. Udah selesai. Belum, Pak. Belum. Ya, Saya silakan. baru selesai revisi, Pak. Revisi apa? Yang sempro, Pak. Oh, belum selesai. Itu sebab empatnya belum bikin. Lagi input data, Pak. Input data ya. Dituliskannya input data ya. Input datanya Ya, cepat ya. Cepat input datanya bisa selesai berapa hari? minggu depan saya udah bisa kerjain bab 4 kok, Pak. Oh iya iya. Jadi Iya. input data itu tiap hari dikerjakan ya. Tiap hari dikerjakan dari pagi sampai sore. Tiap hari ya. Iya. Iya, Ada Pak. kerjaan lain nggak kamu? Ada kerjaan lain? Nggak. Ada, Pak, magang. Magang di mana? Kok udah selesai Di magang? Magang lagi? Enggak, saya ngambil magang lain, Pak, di LPS. Walah, mesti skripsi jangan ditambah magang harusnya. Bisa mengganggu itu. Oh, LPS, kamu di extend LPS. Iya, Di Pak? extend oleh mereka. Di extend diperpanjang oleh mereka. Oh, enggak, Pak. Waktu itu saya BNI, terus saya daftar di LPS, keterima. Bukan magang resmi dari IBS kan, bukan kan? Bukan, bukan saya sendiri. Oh, sendiri. Berapa dikasih gaji sebulan? Per hari 100.000, Pak, tergantung absen. Oh, tuh absen ya. Oh. Jadi kalau seminggu 500, sebulan 2 juta dong. Iya, sebulan 2 juta. Di bawah UMR tuh ya, di bawah UMR. Iya. Udah berapa bulan? Eh, mau masuk 3 deh, Pak. Mau masuk 3 Oh, bulan. 3 bulan ya, ya. Iya. Iya. Berapa lama kontraknya? Seharusnya sampai Agustus ini, Pak. Oh iya. Ya udah nanti fokus ke skripsi aja ya. Iya, Pak. Jadi minta surat keterangannya ya. Iya, Pak. Ya soalnya nggak fokus ke skripsi kamu nggak susah tuh kalau lagi nggak kerja kan bisa tiap hari merekap data itu, Iya, iya Pak. kan? Tiap hari paling seminggu selesai itu datanya. Iya. Seminggu selesai olah data setelah seminggu, 2 minggu nanti menyusun kalimatnya sekitar 3 minggu. Sebulan 5 minggu selesai itu, ya. Iya, Pak. Ya segera ya. Ya Iya, ada Pak. kamu tanyakan nih, ada kamu tanyakan nggak? Jesse Du. Saya mau Jessica. tanya, Pak, Hah? terkait hipotesis saya. Jadi waktu revisi, waktu sempro itu, Pak Muklis sempat bilang kalau hubungan risiko pasar sama net interest margin negatif, Pak. Terus Risiko hipotesis pasar saya, emang iya kan? Emang negatif iya, kan? Emang iya, Pak. negatif betul. Terus Iya, terus di hipotesis saya itu udah terlanjur saya masukin resiko pasar dalam kurung NIM berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Itu saya tulisnya resiko pasar gimana sih? bertemuan negatif aja atau Risiko pasar pakai NIM risiko pasar gimana sih? Bingung saya makanya baptisme risiko pasar NIM maksudnya apa tuh? Nggak ngerti saya tuh.
Saya nulisnya resiko pasar dalam kurung NIM gitu Pak, jadi proksinya Kok NIM. kok NIM jadi risiko pasar? NIM itu bukan risiko pasar, NIM itu net interest margin, kok risiko pasar itu. Jadi waktu itu saya mengambil NIM untuk proksi resiko pasar Pak, soalnya dia bisa Masa mengkasih sih risiko pasar? Dari siapa tuh NIM itu risiko pasar? dari jurnal-jurnal yang saya ini Pak, jurnal Kalau acuan salah kali rata-rata itu. Salah kali itu risiko res- pasar. Terus gimana? J- Risiko pasar kan NIM terhadap NIM terhadap apa? Risiko pasar terhadap apa? Kamu terhadap independennya apa? Independennya. Dependennya apa? Dependennya. Dependennya kinerja bank, proksinya ROA Oke. Pak. Wah, NIM sama ROA jelas lah nggak ada ininya. Nggak bisa tuh. Masa NIM terhadap ROA? Risiko personal itu kan bukan NIM ukurannya. Risiko personal itu kau baca deh di itu apa eh, di buku waktu belajar risk manajemen apa? Belajar risk manajemen yang punyanya buku karangan si LSPP itu loh, LSPP yang buku wajib di risk Iya. manajemen ada risiko pasar ukur pakai itu aja ukur jangan pakai NIM Berarti ya. proksi resiko pasar saya ubah ya Pak, nggak pakai Iya, NIM. nggak ada proporsian tuh ada kok cara ukur risiko pasar itu nggak ada proporsian kok. Ada Oh, di buku LSPP itu ada ya. Ada iya Pak. tiga Nanti, pendekatan, ada tiga pendekatan kan, kau pakai yang basic aja, basic iya Pak. approach, ada basic approach, ada advanced approach, ada advance, ada apa lagi itu tiga tuh pendekatan, ya, Pakainya basic approach Pak. ya oke basic approach-nya, oke itu ya, Oke. Iya, ya, makasih Pak. ya, Ya. apa lagi? Jadi nanti kamu lockkan kan angkanya kan angka rupiah tuh, jadi kamu di lockkan angkanya ya, angka risiko pasar itu kan dalam bentuk rupiah tuh, jadi Iya, kamu di lockkan ya, lock. Iya Pak. ya. Ini nggak ada persepsian tuh ya. Nggak ada Ya, apa apa Pak? lagi? Nggak ada proksian, ada ukurannya kok. Risiko pasar itu ukurannya tunjuk aja buku SPP itu. Iya Pak. Polisi itu ukuran nggak benar tuh, suka-suka peneliti lainnya. Ya, Iya Pak. siapa Jadi lagi? saya cari jurnal lagi yang tentang resiko Nggak pasar ada juga. jurnal, nggak ada jurnal yang mengukur risiko pasar sesuai dengan buku itu nggak ada. Dia pakai NIM semua salah itu, pakai NIM. Hmm, Salah jadi orang nggak ngerti itu, Bang. aja Pak. Dari Iya, buku salah aja. tuh. Buku itu aja pakai. Iya Jelas Pak. salah tuh. Mana ada risiko operasional pakai NIM? Nggak ada dalam teori pakai NIM risiko pasar tuh nggak ada teori pakai NIM. Tahu buku risiko margin nggak ada pakai itu pintar-pintar orang peneliti aja tuh nggak bisa ngitung dipakai proxy parah itu salah itu ya. Iya Pak. Jurnal itu nggak benar. Apalagi reviewernya nggak ngerti risiko. Iya Pak. Ya. Saya sempat baca juga nggak ada sih Pak resiko pasar proksinya di buku itu. Makanya saya tanya ke Bapak. Di buku mana? Di buku mana risiko nggak proxy? Buku manajemen resiko yang LSPP. Ternyata Mana benar. ada nggak proxy? Kalau di itu nggak ada istilah proxy. Aduh gimana sih kamu Iya. ini? Iya, saya Di bilang buku nggak itu ada Pak. nggak ada polisi mana ada. Orang polisi itu orang nggak punya teori nggak jelas tuh. Ada polisi. Ada maka Iya, pakai buku lah, pakai iya, Pak. buku, ya pakai jurnal juga itu banyak rusak juga tuh. Ya semuanya benar, ya. Iya Pak. Ya, apa lagi tuh? Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, ya, oke. Iya. Jadi siapa lagi Makasih. berikutnya? Kasih Saya ya Pak. Ya, siapa nih? Si Pamalona. Iya Pak. Izin live ya Pak. Ya, ya silakan Jisia Jadu. Pak, dia jangan kalau sudah apa magang tuh skripsi dia kan selesai skripsimu nanti ya. Iya Pak. Di Zoom lagi tuh, di Zoom lagi. Iya Pak. Udah Pak. Udah. Jadi iya Pak, jadi saya baru masuk ke bab 4 Pak. Terus ini gambaran umum objek penelitian. Kan saya pakai perusahaan perbankan, bank umum konvensional Pak. Terus habis itu ini kriteria sampel persamaan regresi satu saya dari 42 bank.
ada 3 yang annual report-nya belum lengkap, jadi saya pakai 39 perusahaan, Pak. Terus sampel regresi pertama saya kan 2016 sampai 2019. Yang 3 nggak lengkap itu siapa tuh? 3 nggak lengkap itu siapa perusahaan, Bang? Ini Pak, ada di bawah PT Bank Jago. Itu boleh jangan sebutkan, kamu tahu tuh. Apa Bangnya? Sebutkan aja. Bank Jago, Bisnis Internasional sama QNB, Pak. Ada itu. Kan Bang Jago itu dari bank apa sebelumnya? Apa kayak bank sebelumnya itu? Bang Jago itu ada tuh. Oh, gitu. Iya, Pak. Nanti Dia coba ganti saya nama. cek. Dia ganti nama tuh. Oh, gitu. Iya, Dia Pak, ganti ya. nama, jadi nama sebelumnya apa Bang Jago itu? Ada semua kok, nggak ada. Oke. Berarti yang 3 itu udah ada semua ya, Pak? Ada dia ganti nama kali itu. Kurang kalau nggak dia di itunya di websitenya bank itu sendiri. Oh, gitu. Oke, Pak. Nanti saya cek ya, Iya. Pak. Iya. Iya, kalau kemarin kalau karena saya 39 perusahaan ini jadinya 156, tapi nanti saya tambahin Pak yang 3 bank ini. Nanti saya cari lagi ya. Jadi Terus di bank apa di websitenya ya? Iya, Pak. Nanti coba saya cari di websitenya lagi ya, Pak. Iya. Ya udah. Terus Terus habis itu berarti saya mau run ulang dulu, Pak. Saya cari lagi 3-nya lagi dulu kali ya? Iya. Ya mumpung Oke. masih awal-awal kamu ya, mumpung masih awal mereka langsung cari aja lagi ya. Iya, Pak. Oke. Ya udah deh, Pak. Jadi saya cari yang 3 dulu itu. Ya daripada ditanya nanti di ujian ada dosen yang nyelutuk 3 itu apa dibilang itu kan ada tuh 2 lagi kan kasihan tuh. Iya, Ini Pak. sekarang ya. Ya apa lagi? Ya udah berarti saya run ulang lagi dulu aja deh, Pak. Cari yang 3 dulu itu. Iya. Iya, Pak. Ada kok sebenarnya ya. Terus apa lagi? Berikutnya apa lagi? Udah sih, Pak. Berarti saya mau run ulang lagi dulu. Minggu depan saya bimbingannya nanti saya kasih yang data baru ya, Pak. Iya, oke. Jadi cepat ya mediannya. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak Sparta. Iya, sama-sama Siva. Itu berikut siapa? Maulida. Silakan Maulida. Udah sempro, udah. Udah Pak, kemarin udah bimbingan juga yang bab 4-nya. Oh itu. Izin share screen ya Pak? Iya. Suara kecil tuh, gede suaranya. Iya Pak. Pak Sparta apa udah muncul di layar? Udah. Ya Pak, kemarin saya terakhir di implikasi manajerial. Iya. Jadi untuk implikasi manajerial ini yang variabel pertama tax planning tidak berpengaruh terhadap real earning management. Nah ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak itu tidak dapat menjamin dilakukannya praktik manajemen laba. Seharusnya perusahaan itu hendaknya melakukan perencanaan pajak yang lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan cara mengetahui juga mengikuti perkembangan dari perpajakan terbaru melalui website resmi Dirjen Pajak, berita pajak, serta informasi yang lainnya. Dikarenakan hal tersebut dapat menghindari kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat mencegah kesalahan tersebut dari sanksi atas dilakukannya perencanaan pajak. Karena perencanaan pajak yang baik perencanaan pajak yang baik dan sehat juga akan membuat kinerja perusahaan baik di mata pimpinan dan investor. Lalu ada variable leverage yang tidak berpengaruh terhadap real earning management. Jadi untuk hutang atau pinjaman perusahaan itu dapat dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan sehingga dapat menghasilkan profit yang digunakan untuk melunasi hutang perusahaan. Jadi pihak manajemen perusahaan keputusannya itu sangat penting dalam hal ini untuk mengolah kewajiban mereka secara efisien dan efektif sehingga kegiatan operasional mereka maksimal dan mendapatkan profit yang akan digunakan untuk melunasi kewajibannya tersebut. Lalu untuk variabel yang ketiga itu profitabilitas berpengaruh positif terhadap real earning management. Pada saat manajemen laba dalam kondisi mengalami penurunan, maka pihak manajemen akan cenderung melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan angka laba. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan ROA-nya agar profit yang didapatkan perusahaan tinggi dan mendorong kepercayaan pihak investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada variabel pandemi COVID-19 yang tidak berpengaruh positif terhadap real earning management. Jadi ketidakstabilan kondisi keuangan yang dihadapi perusahaan saat ini menyebabkan manajemen cenderung mengalami tekanan, di mana hal tersebut dapat berdampak pada tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Dalam hal ini mengharuskan perusahaan untuk mampu menunjukkan kinerja yang berkelanjutan agar tetap dapat menarik investor dan tidak kehilangan investor yang sudah ada. Selanjutnya bab 5, Pak.
Jadi untuk kesimpulan dari skripsi ini, yang pertama, tax planning itu tidak berpengaruh signifikan terhadap real earning management, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun pada masa COVID-19. Yang kedua, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap real earning management, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun pada masa COVID-19. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap real earning management, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun pada masa COVID-19. Dan yang keempat, pandemi COVID-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap real earning management. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Jadi untuk keterbatasan penelitian ini saya sesuai Pak. Jadi keterbatasannya nomor 1, sarannya juga nomor 1 Pak. Untuk keterbatasan nomor 1 ini, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi. Sarannya yaitu yang pertama, untuk penelitian yang akan datang disarankan menggunakan sampel yang diperluas dan lebih dikembangkan, agar dapat lebih mewakili populasi perusahaan di Indonesia dengan memperluas sektor perusahaan. Tidak hanya pada perusahaan infrastruktur, tetapi pada sektor lainnya. Lalu keterbatasan yang kedua, dalam meneliti real earning management, peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen pada sebelum pandemi COVID-19 dan 4 variabel independen pada masa pandemi COVID-19, yang masing-masing memiliki pengaruh sebesar 36% dan 54% terhadap real earning management. Hal ini berarti masih terdapat slot sebesar 64% dan 46% bagi variabel lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi real earning management. Sarannya sama nomor 2 juga Pak. Jadi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti corporate governance untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh corporate governance terhadap praktik real earning management. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai corporate governance yang baik akan dapat mengurangi dampak manajemen laba real. Lalu untuk keterbatasan nomor 3, model ratio Dori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan dan keuangan. Sarannya juga sama di nomor 3, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan model baru terkait penelitian terhadap manajemen laba real yang dapat digunakan untuk sektor keuangan dan perbankan. Selesai, Pak. Daftar pustaka mana? Daftar pustaka. Ini, Pak. Kamu pakai Mendeley enggak? Iya, Pak, ini pakai Mendeley. Pelan-pelan ke bawah, pelan. Iya, Pak. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Oke ya? Iya, Pak. Udah kamu daftar ujian aja. Oh, udah boleh, Pak. Udah. Baik, terima kasih Pak Sparta. Oke, terima kasih. Ada lagi nih si Rike. Silakan Rike. Bapak. Ya. Jadi kan sebenarnya saya minggu kemarin udah takut. Apa? Udah di ACC sama Bapak buat. Ya, kan udah. Kok belum ujian juga daftar? Oh iya, saya juga belum bisa daftar soalnya nilai invitasi saya belum keluar. Siapa pembimbingnya? Kenapa? Oh, Bu Wiwi sebenarnya udah dinilai sama Bu Wiwi, tapi belum diupdate gitu nilainya sama Bu Dewi, tapi baru kemarin udah diupdate. Nah, saya lupa bilang Pak, saya takutnya Bapak lupa nanti saya sidang Bapak bingung. Waktu itu kan saya pakai pertama variabel pandemi saya kan jadi variabel moderasi, permintaan Pak Muklis. Iya. Sama waktu itu variabel saya kan ada profitabilitasnya, ada ROA sama EPS. Nah, cuman gara-gara waktu itu kalau pakai ROA itu ternyata dia nggak bisa uji LM, sedangkan harus kalau model kan harus 3-3-nya. Nah, terus saya ngikutin sarannya. LM juga nggak apa-apa, nggak uji LM juga nggak apa-apa. Oh iya, saya waktu itu jadinya ngikutin sarannya Bu Nova yang pokoknya Bu Nova waktu sempro nyaranin saya milih ROA atau EPS. Jadi soalnya kan kalau ROA sama EPS sama-sama proksi dari profitabilitas. Jadi Bu Nova tuh menyarankan untuk pilih salah satu aja, soalnya bakal terjadi multi call. Nah jadi waktu itu saya akan ada multi call mah. Iya. Ada multi call. Ada multi call udah kurang salah satu. Oh, iya udah saya mau konfirm itu Pak. Bikin aja dua persamaan, satu persamaan yang ada ROA-nya tapi nggak ada multi call-nya.
Ya, ada ROA tapi nggak ada EPS-nya. Satu bersamaan ada EPS tapi nggak ada ROA-nya, gitu caranya. Saya kalau misalnya yang ROA tapi nggak ada EPS-nya tuh Pak, kalau yang di-cut EPS-nya itu hilang, si datanya nggak mau normal. Jadi saya milihnya yang EPS doang. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, pilih EPS nggak apa-apa lah. Oh, ya udah saya mau confirm Pak, takutnya saya daftar nanti Bapak lupa. Takut. Mau daftar Bapak Senin. Senin daftar ya. Iya, nanti saya ngirim berkas yang harus tanda tangan Bapak dulu ya. Kamu gimana, kondisi kesehatannya baik? Baik sih Pak, alhamdulillah. Bapak gimana? Alhamdulillah, saya masih baik nih. Itu bapak ibu gimana, Lirika? Sehat Pak, alhamdulillah. Adik kakak adiknya? Adik saya di Lampung. Oh, Lampung kuliah? Iya, kuliahnya di Lampung. Dia kemarin KKN. Kamu orang Lampung? Enggak, saya orang Sunda. Oh, Sunda kok bisa ke Lampung adikmu? Pingin? Cowok adikmu ya? Iya, cowok. Dia nggak mau ini Pak, mau misah dari keluarga aja, pengen jadi anak rantau. Orang Lampung tuh. Iya. Orang Lampung kan putih-putih kayak Cina, orang Lampung. Ya. Putih-putih. Oh, dia di jurusan apa Lampung? Jurusan apa dia di Unila? Sipil. Dia di ITERA. Iya. Teknik sipil. Teknik sipil. Tetanggamu ada yang kena COVID nggak, tetangganya? Saya kurang tahu sih Pak, tetangga. Tapi orang-orang sini mah pakai masker juga jarang, bandel. Di mana tuh? Di komplek apa? Komplek apa? Saya deket ini Pak, BXC. Pokoknya deket Dekat BSD di mana? Kenapa? Dekat BSD di mana kamu? BXC Exchange Mall. Yang Bintaro. Oh, mau Bintaro Exchange itu? Iya, saya deket dari situ. Gak jauh. Kamu di Bintaro tinggalnya, di komplek Bintaro, bukan? Pinggirannya? Iya, itu masuk ke pinggiran gak sih? Oh iya. Oh, dekat BSD dong, dekat dong. Iya, dekat Pak. Kita tetanggaan. Oh, iya, kalau orang dekat situ banyak belanja di pasar modern BSD itu. Kamu sering ke pasar modern? Enggak, sering ke BSD kamu? Dulu aja, kalau lagi pandemi saya nggak kemana-mana Pak. Oh iya, pandemi ngapain ya? Iya. Sekarang BSD juga sepi. Tapi sekarang biasa kan rame ada orang di Jakarta datang untuk ke BSD. Iya. Kalau Sabtu Minggu itu rame itu. Sekarang sepi mereka, nggak ada yang datang. Sepi. Pasar tetap pasar modern ramai seperti biasa, nggak berkurang. Ke pasar kan kebutuhan pokok ya. Iya. Jadi nggak berkurang, nggak masalah sih. Tapi kalau yang mall itu tutup ya, itu tutup sekarang, sepi sekarang. Iya. Ya. Kamu di Bintaro di mana tuh, di dekat itu kan Bintaro Exchange itu kan yang perumahan di pinggiran itu ya, yang perumahan kampung. Iya, pokoknya dekat UPJ Bapak, Pembangunan Jaya. Pembangunan Jaya. Nggak jauh tuh. Iya. Iya, Bapak tahu. Iya kan sering saya kalau lewat pinggir tol kan, saya kalau kerja ke kampus EBS lewat di situ kan. Iya, dekat situ Pak. Oh, dekat nih. Dekat. Udah sehat kamu ya, sehat aja. Iya, semoga Bapak keluarga juga sehat ya Bapak. Iya, saya juga ya, doain aja supaya sehat selalu ya. Amin. Ya jadi daftar aja, jangan takut deh, daftar cuek aja lah kan. Yang nanya juga manusia. Iya Bapak. Makasih ya Bapak. Siapa lagi sudah daftar nih? Kamu, siapa lagi tuh? Saya lupa nih yang udah daftar ujian siapa? Aura ya, kamu mau daftar tuh. Siapa lagi tuh? Anissa jadi Anissa itu siapa Siva ini? Siapa tadi? Udah berempat. Ada berempat tuh, berlima. Kok bisa cepat? Oh, sama Raisa. Oh, Raisa juga daftar. Baru segitu saya tuh. Bimbingan semasa berapa orang? 13 orang ya? Kayaknya ada dua orang lagi belum sempro tuh, sesuai sempro juga. Sempro karena dia hilang, ada 2 orang. Hilang dia. Bukan salah saya. Dia karena sakit, bapaknya sakit. Yang satu lagi karena papa mama juga sakit. Jadi dia karena COVID kan. Jadi dia kos di belakang ABS. Jadi tinggal sama orang tuanya, karena sakit itu dia kos. Siapa nama? Si Christine, siapa namanya? Kenal Christine? Angkatan kamu tuh. Siapa Pak Christine?
Destin siapa? Aduh, masa nggak kenal? Di grup, coba lihat deh di Natal, grup. Pak. Oh, Hah? Natal. Natal. Oh, Natal. Oh, Natal, bukan Destin. Natal. Iya itu, Natal tuh udah daftar sidang sempro dia udah. Kayaknya lagi mau daftar deh, Pak. Udah daftar ya, cepatlah. Oh, kamu muncul sebelum sudah daftar. Satu lagi sih itu, siapa yang laki-laki itu mana? Yang kakak kelas Adam, kamu? Pak. Adam. Adam. Adam itu sudah daftar juga tuh. Mana dia tuh? Adam itu. Kok udah daftar juga? Udah Nggak tahu, daftar Pak. cepatnya. Bisa lulus semuanya aja, ngapain lama-lama itu? Siapa lagi itu yang belum sempro cuma 2 orang ya. Yang berempat siapa? Banyak nih berempat nih. Udah 11 orang berapa? Ya. iya. Yang lama-lama, cepat-cepat aja. Ya. Iya, Bapak. Ya sampai ini kasihan ya. Juga ada mahasiswa yang skripsi lama 3 tahun. Hampir 3 tahun sama saya. Karena dia menghilang. Papa meninggal. Hilang 2 tahun, setahun lebih dia ngilang. Setahun lagi bengong. Setahun lagi baru itu. Lagi lulus itu kan terlambat 7 tahun akhirnya. 7 tahun dia belum lulus. Aduh. Itu ada satu lagi nih yang angkatan kakak kelas kamu, siapa namanya? Yang kakaknya itu istri wakil gubernur Jawa Timur, siapa nama itu? Oh, Siapa itu? Tahu nggak? Kakaknya istri. Hah? kakaknya yang Arumi Basin itu kan? Iya, kakak itu. Nah, itu. Iya. Yang Ngilang Alicia tuh. gitu. Iya. Kemarin sudah mau sempro, sudah sempro bab 4, saya suruh rubah datanya, hilang langsung dia. Saya hubungi nggak mau dia. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang saya telepon, saya WA nggak dijawab ya. Dia pernah kena COVID juga tuh. Terus jadi dia nggak ngolah data apa 4, saya terserah dia bikin aja sebenarnya, terserah bikin. Itu agak kacau sedikit. Saya bilang rubah di data, ya Pak. Habis itu datang lagi, saya hubungi, saya nggak datang, aduh. Saya telepon juga diam. Gimana Ganti cara nomor itu? kali, Pak. Apa? Ganti nomor kali atau enggak? Nggak tahu apa dia merit kali itu. Merit dia keadakan malam pertama, lupa sama dosennya. Nggak tahu deh, Bapak. Iya, jangan merit bulan pertama kenakan lupa sama dosen. Lupa skripsi ya, udah menghilang semua. Kan juga ada juga mahasiswa bimbingan saya merit itu menghilang langsung sampai sekarang. Hah, siapa? Ada kakak kelas semua ada tuh. Dia karena merit nikah muda terus itu nggak ada jelas lagi anunya. Dia perempuan sih. Mungkin sama suami udah kamu terusin biar aja lah. Udah istrinya itu. Sayang juga sih, ada juga satu lagi yang satu orang mahasiswa saya yang hilang juga, IPK 3,3. Disuruh kamu bikin skripsi apa aja. Dia pindah dari dosen bimbing lain. Iya. Jadi dia bikin usaha di kota lain di luar Jakarta. Sampai sekarang hubungi nggak mau angkat telepon saya. Terus teleponnya diganti kayaknya. Ketemu sama temannya sekatan dia di mana sekarang? Dia itu Pak udah jualan macam-macam. Waduh, sama juga tinggal skripsi aja. Skripsi itu kan cuma 6 SKS ya. Sedangkan kamu ambil mata kuliah berapa mata kuliah? Masa gara skripsi nggak sarjana sih? 138. 138. Jadi Iya. cuma 6 SKS. Masa gara skripsi 6 SKS jadi nggak sarjana? Kan konyol itu ya, konyol lah. Itu mahasiswa nggak ngerti. Jadi dulu ada juga mahasiswa bimbingan lain yang hampir gila tuh. Udah hampir gila. Udah setahun di kamar menangis terus. Mata kuliah udah lewat tuh, trauma dengan dosen bimbingan. Dosen sekarang udah keluar dari BS tuh. Trauma. Terus ketemu masa sebelum COVID tuh. Akhirnya lulus juga, habis lulus 6 bulan merit itu dianya. Ini ada lagi satu kasus nih, ada lagi satu kasus yang masih bimbingan angkatan kamu kali ya. Siapa? Ada juga, ada lah, nggak usah sebut namanya. Kenapa? Nanti dia marah. Ada. Ya, jadi masalah juga nih, papanya telepon saya tuh. Stres anaknya. Ada tuh. Yang sebutnya perempuan. Aduh. Tapi beda kalau yang dulu itu mahasiswanya nggak marah-marahin bapaknya, ini memarahin orang tuanya. Ada sih. Disayang juga. Gimana? Kasih tahu teman-temanmu skripsi ya. Kalau seandainya bermasalah sama dosennya, kasih tahu prodi sama saya biar diganti dosennya. Minta ganti dosen nggak apa-apa.
Jangan gara dosen, gara nggak suka sama dosen, Kak, dia hilang bimbingannya, ganti aja dosennya, nggak apa-apa. Banyak mahasiswa itu nggak mau bimbing karena malas lihat dosennya. Janganlah, kamu kok udah bayar, Iya. ya. Jangan ke situ teman yang motivasi, teman lain itu supaya segera dulu semuanya. Iya. Sayang, sedih juga saya sayang karena saya punya anak juga kan. Masa gara skripsi itu jadi gagal kuliah. Itu banyak kasus IBS yang gagal skripsi itu saya kasih motivasi, jadi selesai. Tapi nggak melapor saya kan kasihan tuh. Yang melapor saya biasa selesai sih akhirnya. Yang orang Irian dulu ada anak Irian juga sama tuh, nggak selesai. Akhirnya sama saya selesai kan. Ada satu lagi tuh, ada 3 atau 4 tuh anak-anak Irian asli itu. Itu selesai juga. Ya terserah aja dibikin apa, setelah minimal dapat B juga apa-apa kan. Itu lulus. Saya udah kerja jadi PNS di Irian kan, kasihan tuh 5 atau 6 tahun, 7 tahun lulusnya. Sayang juga tuh. Jadi kasih tahu teman-temanmu ada yang masalah skripsi, kasih tahu saya. Baik, ya. Itu banyak sekali tuh mahasiswa IBS yang skripsi terkendala itu, banyak tuh, ada 100 orang ada tuh. Ada 100 orang. Mahasiswa angkatan di atas kelas kamu. 100 orang lebih, 100 orang. Itu dihubungi nggak ada ngangkat tuh. Jadi coba kalau cari temanmu yang skripsi terkendala, kasih tahu saya. Kasih tahu saya hubungi dianya. Apa masalahnya ya? Iya. Juga ya kelompok saya ini, kelompok bimbingan saya itu kalau bisa jangan skripsi jadi nggak lulus rencana. Ya? Iya. Sukses ya semuanya ya. Yang lain nggak datang, yang nggak datang nih. Mana sih? Cuma berempat orang datang. Jadi nggak datang. Kemana yang lain tuh? Yang lain kemana? Saya kurang tahu, Pak. Oh si Maulidia kemana teman-teman lain tuh? Nggak datang dia ini. Maulidia. Proses olah data kali Pak yang lain mungkin. Olah data ya. Iya. Si Siva, kamu tinggal olah data juga, Siva? Iya Pak, saya kan udah Pak, tinggal ulang. Kan Udah tadi kata Bapak cariin 3 lagi, cari 3 perusahaan lagi. Oh iya, ya udah. Cepat ya. Iya Pak, nanti minggu depan saya kelar deh Pak. Iya. Ulang datanya. Itu paling lama itu nanti pertengahan Agustus udah ujian semua. Ya? Iya Pak. Oke, Iya Pak, doain ya Pak. Ya, saya pamit dulu ya. Ya silakan. Iya Pak. Mau live silakan ya. Ya live ya. Ya. Sehat selalu. Maulidia ya, makasih banyak ya. Ya.